Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemecahan masalah dalam matematika. Ini adalah video pembelajaran tentang pemecahan masalah dalam matematika. Nama saya Nurul Sapita, kelas 2D PGSD, NIM 19014166, dosen Yudi Yunika Putra MPD, mata kuliah matematika. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi tuntutan dari sebuah situasi. Sedangkan proses pemecahan masalah merupakan kerja memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses menerima tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam istilah sederhana, masalah adalah suatu perjalanan seseorang untuk mencapai solusi yang diawali dari sebuah situasi tertentu. Jenis masalah dalam pembelajaran SD ada 4, yaitu pertama, masalah translasi. Masalah translasi adalah masalah yang berhubungan aktivitas sehari-hari siswa. Contoh, Liam membeli permen kapas 12 buah. Bagaimana cara Liam membagikan kepada 24 orang temannya agar semua kebagian dengan adil? Itu masalah translasi. Yang kedua, masalah aplikasi. Masalah aplikasi adalah masalah yang menerapkan suatu konsep rumus matematika dalam sebuah soal-soal matematika. Contoh, suatu kolam berbentuk persegi panjang yang berukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Berapa luas kolam tersebut? Yang ketiga, masalah proses atau pola. Masalah proses atau pola adalah masalah yang memiliki pola keteraturan dalam penyelesaiannya. Contoh, angka 2, 4, 6, 8, berapa angka berikutnya? Yang keempat, masalah teka-teki. Masalah teka-teki adalah masalah yang sifat menerka atau dapat berupa permainan namun tetap mengacu pada konsep dalam matematika. Contoh, aku adalah anggota bilangan, kelipatanku dijumlahkan angka-angkanya, hasilnya adalah aku. Siapakah aku? Masalah di dalam matematika dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis. Yang pertama, yaitu penemuan atau problem to find, yaitu mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dari soal serta memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal. Yang kedua, pembuktian atau problem to prove, yaitu prosedur untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau tidak benar. Soal membuktikan terdiri atas bagian hipotesis dan kesimpulan. Metode-metode dalam pemecahan masalah dalam matematika. Metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan. Metode mengajar adalah suatu cara yang direncanakan dan digunakan pendidik, apakah ia guru atau dosen, dalam proses pembelajaran agar tujuan tercapai. Metode ceramah. Ceramah adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru atau dosen di depan kelas. Alat interaksinya adalah berbicara. Dalam ceramahnya, pengajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi dalam kegiatan yang dominan. Metode ini adalah peserta didik mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan pengajar, bukan menjawab pertanyaannya. Metode tanya jawab. Melibatkan suatu kelas dalam tanya jawab adalah langkah pertama dalam pengajaran satu arah. Ini adalah awal pengenalan bahwa pelajaran berlangsung ketika murid-murid secara verbal maupun intelektual terlibat dalam situasi pengajaran. Di sini kita mencoba mendapat interaksi secara verbal. Sebenarnya ada beberapa interaksi yang sangat penting di semua pembelajaran. Pengajaran dalam bentuk
tanya jawab akan memberi kesempatan kepada murid-murid untuk merefleksikan keingintahuan dan kebutuhannya akan informasi yang lebih lengkap. Metode drill dan latihan. Metode drill disebut juga metode latihan keterampilan, yaitu metode mengajar, di mana siswa diajak ke tempat keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagainya. Drill merupakan suatu cara mengajarkan dengan banyak memberi latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa, sehingga mereka mempunyai suatu keterampilan. Latihan di sini maksudnya dalam suatu kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu adalah metode drill, yaitu metode yang kita lihat tadi, metode latihan keterampilan. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah pemecahan masalah. Secara umum, strategi pemecahan masalah yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Polya tahun 1973. Menurut Polya, untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah, terlebih dahulu masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu dianalisis atau mencari semua kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian dilanjutkan dengan proses sintetis atau memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu memahami masalah. Pada langkah ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecah masalah dan memahami masalah dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting, di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Selanjutnya, yang kedua, merencanakan cara penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan, pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari, dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Jadi diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini, bila perlu, pemecah masalah mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, A. Mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan oleh analisis. Yang kedua, jika diperlukan analisis informasi, diperlukan dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. Apabila ternyata ada macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda. Jika hubungan data yang ditanyakan sulit untuk dilihat secara langsung, ikutilah langkah-langkah berikut. A. Membuat submasalah. Hal ini akan sangat berguna pada masalah yang kompleks. Cobalah untuk mengenali sesuatu yang sudah dikenali, misalnya dengan mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. C. Masalah untuk mengenali pola dengan mencari keteraturan. Pola tersebut dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. D. Gunakan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana sehingga memberikan Anda petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang lebih sulit. E. Masukkan sesuatu yang baru untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. F. Buatlah kasus. G. Mulailah dari akhir, asumsikan jawabannya, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana, penyelesaian masalah yang sudah direncana itu dilaksanakan di dalam menyelesaikan masalah. Setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji. Apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari.
Yang keempat, melihat kembali. Tahap melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan, misalnya dengan cara melihat kembali hasil, melihat kembali alasan-alasan yang digunakan, menemukan hasil lain, menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain, menginterpretasikan masalah kembali, menginterpretasikan hasil, memecahkan masalah baru, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.